Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih ini, itu betul. Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mengajarkan kasih. Itu harus diimani. Umat Islam mutlak hukumnya mengimani itu, bahwa Nabi Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Isa alaihissalam, yang teman Kristen sebut Tuhan Yesus, betul, itu mengajarkan kasih. Kita harus akui, sekarang permasalahannya muncul lagi nih, ketika kita berbicara mengenai kasih. Sebelum kita ke sana, kita lihat apa yang dituangkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan menurut iman kita, saudara kita Kristen. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah-perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sukar. Hukum Taurat itu yang mana yang sukar? Jangan makan babi, nggak sukar kok. Apalagi puasa nggak sukar, jangan buat patung nggak sukar, apalagi hormati orang tuamu nggak ada yang sukar. Dia hukum Taurat itu nggak ada yang sukar, nggak ada yang sukar di hukum Taurat itu. Oh, hanya orang yang mengada-adakan bentuk penolakan kekufuran terhadap perintah itu yang mengatakan sukar. Sebenarnya ajaran Kristen itu lebih sukar, jauh lebih sukar ajaran Kristen itu daripada hukum Taurat. Karena kalau di ajaran Kristen dikatakan salah satunya, barang siapa yang meminta kepadamu, jangan kau katakan tidak, tapi berikan apa yang dia minta dan jangan pernah kau tolak. Itu perintah di Kristen. Jadi kalau ada yang minta biji mata, kasih. Itu lebih berat ajaran Kristen sebenarnya. Tapi kita tidak ke situ. Sekarang arahnya tentang ajaran kasih. Yesus mengatakan hukum utama itu adalah kasihi Allah, kasihi Elohim, kasihi Tuhan. Itu betul. Jadi hukum yang terutama itu harus diutamakan. Tidak ada guna hukum kedua dilaksanakan kalau hukum utama tidak didirikan. Hukum utama dulu harus ditegakkan, baru kemudian hukum kedua sebut sarjana. Kalau dia tidak lulus SMA dulu, harus SMA dulu baru bisa dikatakan lulusan sarjana. Jadi kalau ada orang punya ijazah S1 tetapi kemudian dia tidak punya ijazah SMA, yakin dan percaya, selama Anda waras, yakini bahwa ijazahnya itu pasti palsu. Kalau ada orang mengatakan kasih kepada sesama manusia tetapi dia tidak kasih kepada pencipta langit dan bumi, katakan kepada mereka, mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah orang yang berkasih sayang palsu. Mari kita uji sekarang, apa kata Tuhan dan apa kata Yesus. Kasihilah Allah, kasihilah Elohim, kasihilah Yod-He-Vav-He Hasem dengan segenap akal budi. Nah sekarang permasalahannya, perintah mengasihi itu termaktub di dalam kitab Ulangan. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, berpegang kepada segala peraturannya, dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Pertanyaannya, hukum kasih pertama ini Kristen lolos tidak? Tidak. Lolos tidak Kristen ini? Mau sekte apapun? Tidak. Lillahi ta'ala, tidak ada satupun orang Kristen yang lolos dari hukum pertama ini kecuali mereka yang sudah mu'allaf. Subhanallah. Haruslah engkau melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peran dan perintahnya. Masya Allah, ini Kristen tak bisa lolos ini. Perintah-perintah yang ada di dalam ketetapan ketentuan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, kata Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Tuhan kita Yesus, maka Tuhan kita telah membatalkan segala perintah, ketetapan dan aturan-aturan Tuhan dan segenap perintah yang ada di dalamnya. Berarti bagaimana mungkin Kristen mau lolos lagi di dalam kasih kepada Allah sementara hukum-hukum sebagai kunci untuk kasih kepada Allah sudah ditiadakan? Nonsense alias bullshit. Sekarang kasih yang kedua. Kasih yang kedua apa itu? Mengasihi sesama manusia. Dengan apa cara mengasihi? Mengajarkan ketetapan, peraturan, ketentuan, hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan kepada mereka agar mereka jalankan supaya lanjut usianya, supaya lanjut hidup
dan kelak akan masuk ke dalam surga. Apa pembenarannya? Markus 9 nomor 42 yang tadi. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak Kristen, ibu-ibu Kristen, atau bapak-bapak gereja tergolong menyesatkan ketika mereka mengajarkan anak-anak jemaat sekolah minggu untuk menyembah kepada manusia Yesus? Menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Apakah tergolong menyesatkan ketika bapak-bapak gereja, pastor sekolah minggu menatar orang-orang, anak siswa dan siswinya, kemudian menjalankan suatu aturan manusia dan meninggalkan aturan Tuhan dengan mengatakan bahwa perintah Torah itu sudah tidak berlaku lagi? Menyesatkan atau tidak? Menyesatkan. Jadi Kristen ini Al-Quran katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah kelompok yang seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak kasih kepada Tuhan dan juga tidak kasih kepada sesama manusia. Gol tempatnya finnar khalidina fiha abada. Itu bang. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, di Kristen itu nggak ada kasih. Kasih kepada Tuhan tak ada, kasih kepada manusia tak ada. Tapi kalau berhubungan kepada yang mereka sebut Tuhan ada, hubungan kepada manusia juga ada. Tapi kasih nonsen, bullshit. Di Kristen tak ada kasih kepada Tuhan dan tak ada kasih kepada sesama manusia. Kenapa? Karena implementasi kasih itu adalah ketaatan setia menjalankan segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu menurut Ulangan 6, Ulangan 4, jangan ditambah, jangan dikurangi, tapi ajarkan kemudian segala hukum-hukum yang datang kepada Musa, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, kepada cucu-cucumu, kepada istrimu, kepada suamimu, tetanggamu. Ajarkan mereka pada saat mereka duduk, pada saat mereka baring, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka berlari, dan tuliskan di pintu-pintu kalian supaya kalian tetap setia menjalankan perintah-perintahku. Apakah ini berlaku di Kristen? Tak ada. Tak ada. Kristen itu sebuah pengajaran, sebuah komunitas yang tidak menjalankan perintah Tuhan tapi menjalankan perintah manusia. Yahudi ada tertulis, tidak dipraktekkan. Kemudian Kristen tak ada tertulis tapi dipraktekkan. Contoh, nyembah Yesus ada perintah tertulis? Tak ada. Ibadah hari Minggu ada perintah tertulis? Tak ada. Apalagi menjadikan kemudian Tuhan menjadi 3 pribadi ada terus? Tidak ada. Natal ada tertulis? Tak ada. Jadi yang tidak tertulis dijalankan, yang tertulis ditinggalkan. Yahudi tertulis ditinggalkan, Kristen tidak tertulis dilaksanakan. Tapi kalau Islam tertulis dilaksanakan. Yang terekam di kitab suci dilaksanakan, ditunaikan. Sambil ngopi teman-teman, silakan.